Kalian pasti tidak asing dengan yang namanya kurva Bell. Ya, kurva Bell ini adalah kurva yang sangat sering kita jumpai di statistik. Jadi, kurva ini biasanya kita gunakan untuk menemukan probabilitas dari data yang sudah kita kumpulkan dengan melihat luas area di bawah kurva ini. Dan kurva ini memiliki bentuk E pangkat minus R square, yang dimana di sumbu horizontalnya saya nyatakan dalam R. Tapi di video ini saya tidak akan membahas statistik. Yang kita akan bahas adalah bagaimana matematika yang ada di balik kurva Bell ini. Dan ini adalah suatu argumen yang cukup menarik. Ya, bagaimana kita bisa menemukan luas area yang ini di bawah kurva Bell ini dengan metode analytical. Sebelumnya saya akan memberi peringatan bahwa untuk dapat mengikuti video ini dengan baik, teman-teman harus memiliki pengetahuan at least di kalkulus integral, ya, karena kita akan sangat banyak menggunakan teknik dari kalkulus integral. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita memperoleh luas area di bawah kurva ini. Yang tentu ini bisa kita lakukan integrasi, ya, karena pada dasarnya kita untuk mencari luas area di bawah kurva itu menggunakan integrasi definite dengan interval tertentu. Dan kurva ini memiliki interval dari negatif infinity sampai infinity. Oke. Misalnya saya notasikan area di bawah kurva ini adalah Q. Oke. Yang dimana dia adalah integral dari negatif infinity sampai infinity. Dan fungsi kita yang merupakan E pangkat minus R square dr, dan kita akan mengevaluasinya. Tapi sebelum mengevaluasi Q ini, kita akan mencari solid volume, ya. Jadi kita akan mencari solid dari kurva ini ketika kita melakukan rotasi terhadap sumbu vertikal yang ada di tengah ini. Nah, jadi kalau kalian bayangkan ketika satu luas area di bawah kurva ini diputar terhadap sumbu vertikal yang ada di tengah ini, maka dia akan menghasilkan suatu solid, ya, solid yang memiliki volume. Maka kita bisa menggunakan, ya, metode shell untuk menemukan volume dari putaran sumbu vertikal ini. Maka dengan metode shell kita bisa melakukan integrasi dari 0, ya, 0 sampai infinity 2 pi r dan E pangkat minus R square dr. R ini adalah jarak dari origin sampai ke X yang menjadi input dari fungsi kita yang ada di sini. Ini saya notasikan sebagai V, yaitu volume solid dari rotasi sumbu vertikal. Dan kita bisa melakukan substitusi. U sama dengan minus R square dan du dengan minus 2R dr, dan min du sama dengan 2R dr. Sehingga integral ini berubah menjadi V sama dengan integral untuk limit bawahnya 0. Ketika kita masukkan ke fungsi u ini akan menjadi tetap 0. Dan ketika kita masukkan infinity ke fungsi u kita, maka akan menjadi negatif infinity. Yang kita evaluasi pi E pangkat u du, negatif, ya. Kemudian dia menjadi negatif pi EU. Kita evaluasi dari 0 sampai negatif infinity, sehingga menjadi min pi E pangkat negatif infinity dikurang minus pi E pangkat 0. Negatif menjadi positif,
uh, pi kali E pangkat 0, sehingga menjadi ketika E dipangkatkan minus infinity, maka dia akan menjadi 0, sehingga ini akan menjadi 0, dan E dipangkatkan 0 adalah 1, sehingga V sama dengan pi. Oke, kita sudah mendapatkan volume solid dari hasil rotasi fungsi kita, ya, E pangkat minus R square di vertical axis. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya adalah luasnya berapa? Luas area di bawah kurva ini. Dan faktanya bahwa untuk memperoleh area di bawah kurva kita itu lebih sulit dibandingkan mencari volume, yang dimana sudah kita dapatkan sama dengan pi. Maka dari itu, di sini saya akan memperlihatkan bagaimana kita bisa memperoleh luas area di bawah kurva fungsi kita dengan cara analytical. Oke, sebelumnya saya akan memberikan klaim, ya, saya akan mengekspresikan suatu klaim yang dimana V sama dengan Q square. Oke, artinya bahwa volume pi yang sudah kita dapatkan di sini itu sama dengan area di bawah kurva kita dan dipangkatkan 2, sehingga artinya bahwa Q sama dengan akar V sama dengan akar pi. Ini adalah klaim yang kita belum tahu apakah klaim ini benar atau tidak, dan kita akan membuktikan klaim ini. Oke, sekarang kita kembali ke volume solid, ya, dari hasil rotasi kita tadi, dan kita coba bayangkan ke dalam bentuk 3-dimensional coordinate. Oke. Ini misalnya X, ini Y, dan ini adalah Z. Kalau kita membayangkan suatu solid di koordinat 3 dimensi, itu akan sangat susah. Maka di sini saya akan memperlihatkan irisan dari solid kita. Jadi analoginya seperti ini. Misalnya ada roti, ya. Roti yang merupakan solid. Oke. Sorry, gambarnya jelek. Ya, hanya roti, yang dimana roti ini akan kita iris tipis-tipis, ya, dengan ukuran yang identik. Kita iris tipis-tipis, ya, seperti irisan tipis yang kita gunakan sebagai sandwich. Begitu pula saya akan mengiris solid kita di Y sama dengan 0 di sini. Ya, saya iris irisan tipis. Oke, kurang lebih seperti itu. Dan irisan tipis ini adalah area di bawah kurva dari fungsi kita, ya. Jadi irisan tipis ini adalah representasi dari area kurva kita yang ada di sini. Nah, kemudian saya akan mengiris tipis lagi di Y sama dengan B. Saya ubah warnanya menjadi biru lah. Oke. Saya iris tipis dan dia ada gundukan sedikit. Oke. Dan irisan tipis ini adalah area tersendiri, ya, yang saya notasikan sebagai A of B. Nah, sekarang kita kembali ke volume lagi. Kalau kita lihat, kita kembali ke roti ini lagi, di mana seluruh volume dari roti ini bisa kita dapatkan dengan menambahkan tiap irisan tipis kita menjadi satu, ya. Kita jumlahkan irisan tipis kita tumpuk sehingga dia kembali menjadi satu roti yang utuh, suatu roti yang solid. Sehingga
Begitu pula konsepnya seperti yang ada di sini, saya akan menjumlahkan seluruh irisan tipis yang ada di sini ya. Sebenarnya tidak saya perlihatkan semua, tapi bisa kalian bayangkan bahwa setiap petak yang ada di sini adalah irisan tipis yang jika kita jumlahkan semua akan membentuk suatu volume solid. Berarti kita bisa melakukan integrasi negatif infinity sampai infinity. Oke. Yang dimana fungsinya adalah A of y dy. Yang dimana A of y ini adalah tiap irisan tipis ya, tiap irisan tipis yang ada di sini, dan kita kalikan dengan lebar tiap irisan tipisnya. Tapi karena kita bayangkan inilah irisan yang sangat-sangat tipis mendekati 0, maka ini adalah konsep limit kalkulus ya, dimana delta y-nya approaching 0 sehingga menjadi dy. Dan kita sudah tahu volumenya dari hasil rotasi kita tadi sebelumnya menggunakan integrasi dengan metode Shell, yaitu adalah pi. Sekarang dari koordinat 3 dimensi ini saya akan ubah perspektifnya ya, kita ubah perspektifnya seakan-akan kita lihat dari atas. Ini sumbu X, ini sumbu Y, dan ini sumbu Z. Jadi sumbu Z adalah sumbu yang mengarah keluar monitor ya. Jadi sumbu Z itu seakan-akan keluar mengarah kita. Dan saya pakai warna ini oranye untuk memperlihatkan irisan tipis kita dari atas, di mana Y sama dengan 0 yang ini. Dan kemudian di sini juga ada irisan tipis dari Y sama dengan B tadi yang ada di sini ya. Jadi seakan-akan dia hanya terlihat seperti garis karena saking tipisnya ya, seperti kertas. Tadi kan fungsi kita adalah E pangkat minus R square ya, jadi dependen terhadap R, yang dimana R itu adalah kalau kita lihat dari atas ini jarak dari origin ke irisan tipis kita ya, adalah R. Dan kemudian dengan menggunakan identitas trigonometri kita tahu bahwa komponen dari R ini adalah B ya, karena Y-nya sama dengan B, dan yang horizontal ya adalah X. Oke. Sehingga kita bisa ubah R square sama dengan X square plus B square, identitas dari trigonometri. Dan kemudian kita akan mencari area dari irisan tipis di Y sama dengan B ini ya, AB, integrasi dari minus infinity ke infinity terhadap E pangkat minus R square menjadi minus X square tambah B square dx. Kemudian kita gunakan properties daripada eksponensial, kita pecah ya. Jadi E pangkat minus X square kali E pangkat minus B square dx. Dan kalau kalian lihat, E pangkat minus B square ini adalah konstan ya, karena kita evaluasi terhadap dx, dan dari properties integral bisa kita keluarkan dari operasi integral, sama dengan E minus B square integral dari negatif infinity sampai infinity E pangkat minus X square dx. Oke, kalau kalian lihat ini adalah evaluasi yang seperti kita lihat sebelumnya yang ada di sini ya. Q sama dengan
integral dari negatif infinity sampai infinity pangkat minus r square dr. Dan di sini juga sama, integral negatif infinity sampai infinity dan pangkat minus x square dx. Kalau kalian lihat dia hanya berbeda huruf saja ya. Jadi r ini hanyalah dummy variable. Jadi ini bisa apa saja, bisa y, bisa x, bisa r. Ya, yang penting dia memiliki bentuk yang sama dengan yang ada di sini. Sehingga ini bisa kita nyatakan dalam Q. Sehingga A of B sama dengan pangkat minus B square dikali Q. Oke, sekarang kita sudah memperoleh suatu persamaan baru untuk area irisan tipis di Y sama dengan B, area ini. Sekarang kalau kita masukkan ke rumus volume yang ada di sini, maka dia menjadi V sama dengan integral negatif infinity sampai infinity A of Y ya. Jadi B-nya tinggal kita ganti dengan Y. Pangkat minus Y square Q dy. Oke. Dan Q-nya adalah konstan ya, karena kita evaluasi terhadap Y. Jadi bisa kita keluarkan dari operasi integral Q integral negatif infinity sampai infinity pangkat minus Y square dy. Dan kita lihat lagi bahwa ini memiliki bentuk yang sama dengan ini ya, dan dia juga memiliki bentuk yang sama dengan ini, hanya diganti menggunakan variabel Y, sehingga ini juga bisa kita katakan sebagai Q. Maka V sama dengan Q dikali Q sama dengan Q square sama dengan V-nya sudah kita temukan tadi dengan melakukan rotasi dari metode Shell, pi. Oke. Klaim kita terbukti bahwa V, volume dari rotasi solid, itu sama dengan Q square ya, luas area kurva fungsi kita, dan dikuadratkan. Ya, klaim kita yang ada di sini, V sama dengan Q square juga terbukti. V sama dengan Q square. Dan saya akhiri argumen kita.